Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini sebelum kita menjalani aktivitas kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang maha bijaksana, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang setia dalam setiap musim kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar menetapkan tujuan hidup, bukan dengan kekuatan dan pikiran kami semata, tetapi dengan bersandarkan sepenuhnya kepada pimpinan-Mu. Bimbing kami dengan firman-Mu agar setiap langkah kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu Saudara, hidup di zaman yang penuh ketidakpastian ini bisa membuat kita ragu untuk menetapkan tujuan. Kita takut salah langkah, takut keadaan berubah, dan akhirnya memilih untuk tidak merencanakan apapun. Alkitab sendiri tidak melarang kita membuat rencana. Amsal 16 ayat 9 justru mengakui bahwa hati manusia memang memikirkan jalan hidupnya. Ini realita hidup kita, bukan? Hampir tiap hari kita selalu memikirkan jalan hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Hari ini melakukan apa? Besok melakukan apa? Dan seterusnya. Itu adalah realita hidup manusia. Hati kita selalu memikirkan jalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ternyata Tuhanlah yang pada akhirnya menentukan arah langkah kita. Jadi artinya kita boleh membuat rencana dan harus membuat rencana, saya kira, karena kita manusia yang berpikir, diberikan tanggung jawab untuk memikirkan jalan hidup kita. Kita harus merencanakan apa yang akan kita lakukan. Tetapi kita harus melakukannya dengan kerendahan hati dan bergantung kepada Tuhan, bukan dengan keyakinan pada kendali diri sendiri. Dalam terang ini, menetapkan tujuan menjadi bukan sekedar tindakan manajerial, tetapi tindakan iman. Bukan cuma sekedar hitung-hitungan ini dan itu, tetapi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya merupakan tindakan iman ketika kita menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Nah, ada dua cara praktis untuk menetapkan tujuan dengan iman di masa yang tidak pasti ini. Yang pertama, gunakan skenario tujuan yang fleksibel. Jadi buat rencana berdasarkan beberapa kemungkinan. Jika ini terjadi, saya akan melakukannya seperti ini. Tapi jika yang lain terjadi, saya akan menyesuaikannya. Fleksibel. Ini bukan berarti tidak percaya, tetapi justru menandakan kesiapan untuk taat pada pimpinan Tuhan dalam segala situasi. Karena bisa jadi pimpinan Tuhan itu berbeda, tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi kita harus fleksibel mengikuti pimpinan Tuhan, dan ini tanda iman. Yang kedua, fokuskan tujuan dalam perencanaan kita itu pada karakter, bukan semata-mata aktivitas. Bapak Ibu Saudara, dunia mengejar target dan hasil. Tapi Tuhan kan melihat hati kita. Jadi alih-alih bertanya apa yang ingin saya capai tahun ini, bertanyalah siapa dan atau seperti siapa Tuhan ingin saya menjadi. Jadi Tuhan ingin kita menjadi seperti apa? Misalnya, apakah saya ingin menjadi lebih sabar, lebih murah hati, dan pada akhirnya lebih menyerupai Kristus? Ini yang harus menjadi fokus kita. Bukan sekedar aktivitas, tetapi bagaimana dengan perencanaan ini dan nanti peristiwa terjadi, baik sesuai dengan rencana kita ataupun memang sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, Tuhan izinkan yang lain terjadi pada kita. Yang penting
kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa itu untuk makin dewasa di dalam Kristus, makin menyerupai Dia dalam segala aspek. Bapak Ibu Saudara, saat kita berani melangkah dengan iman, bukan dalam keyakinan diri sendiri, tapi dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan, maka Dia akan memimpin langkah kita. Seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan kita tidak memerintahkan kita untuk mengetahui masa depan. Kita tidak perlu cari-cari tahu masa depan kita. Tapi Dia memanggil kita untuk percaya dan taat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk membuat rencana bukan dengan kekhawatiran, melainkan dengan iman. Bentuklah hati kami agar lebih menginginkan kehendak-Mu daripada keinginan kami sendiri. Ketika kami melangkah, arahkanlah langkah kami sesuai rencana-Mu yang sempurna. Kami percaya bersama-Mu tidak ada langkah yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.